Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Najwa Fionila Syarozat di YouTube aku. Seperti biasa untuk ngerjain tugas. Nah, di video kali ini aku mau ngejelasin tentang manajemen informasi kesehatan. Di dalam manajemen informasi kesehatan ada 10 istilah yang mau aku jelasin di video ini. Jangan di skip-skip ya, oke. Yang pertama ada administrator informasi kesehatan. Administrator itu orang yang bertugas untuk mengurusi hal-hal administrasi dan di dalam dunia internet. Seorang administrator bertugas untuk mengelola hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Jadi administrator informasi kesehatan itu orang yang mengurusi administrasi di informasi kesehatan. Kemudian yang kedua ada manajemen informasi kesehatan. Manajemen informasi kesehatan itu ilmu pengetahuan yang mengenai prinsip-prinsip dan praktik yang mencakup perorganisasian, penelusuran dan pengelolaan informasi medis dengan cara manual ataupun digital. Manajemen informasi kesehatan juga mencakup metode sistem yang digunakan untuk menyimpan, menyortir, dan melindungi catatan pasien. Tanpa catatan yang tepat, perawat bingung memberikan perawatan terbaik untuk pasien. Jadi, manajemen informasi kesehatan itu juga bagian integral dari keseluruhan cara kerja setiap organisasi layanan kesehatan. Sistem dapat membantu memastikan bahwa perusahaan asuransi ditagih dengan benar, tempat tidur pasien diperhitungkan, dan perlindungan yang tepat terhadap informasi kesehatan. Yang ketiga ada profesional manajemen informasi kesehatan. Nah, ada prodi manajemen informasi kesehatan. Prospek karir dari prodi tersebut bisa jadi rekam medis, bisa juga jadi lembaga jaminan kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan. Atau kalau di bidang perusahaan IT bisa juga berfokus di bidang perusahaan IT yang kesehatan. Profesi manajemen informasi kesehatan mengabdikan diri dalam upaya melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan pengembangan, pemakaian, dan pemeliharaan informasi kesehatan tentang kedokteran dan kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam upaya kedokteran, melakukan penjagaan, dan mutu pelayanan kedokteran. Yang keempat ada rekam medis. Rekam medis yaitu sistem informasi yang berisikan data pasien, mulai dari kartu riwayat pemeriksaan hingga proses pemeriksaan perawatan pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Yang kelima ada rekam kesehatan. Nah, rekam kesehatan ini lebih fokus ke data-data pasien yang lebih luas, melampaui standar data klinis yang dikoleksi dari awal hingga akhir. Ketampilan yang lebih luas dari pelayanan kesehatan dari klinik ataupun rumah sakit tempat pasien tersebut berobat. Contohnya gini, Ana sakit umum. Sakit umum yang dimaksud di sini itu adalah kayak pusing, pilek ataupun batuk. Nah, Ana berobat ke dokter umum. Setelah itu sembuh. Dia beberapa tahun kemudian dia merasakan sakit jantung. Dia berobat ke dokter spesialis jantung. Setelah sembuh dia mungkin merasakan sesak nafas atau gimana. Dia berobat ke dokter yang ahlinya seperti dokter paru-paru atau dokter asma. Nah, data tersebut dikumpulkan menjadi satu, menjadi rekaman kesehatan. Dari data-data tersebut, data-data Ana, bahwa Ana telah melakukan pemeriksaan dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Di situ bisa dinamakan rekaman kesehatan. Jadi di sini perbedaan rekam medis dan rekam kesehatan yaitu kalau rekam medis berupa keterangan mengenai hasil pengobatan pasien. Nah, kalau rekam kesehatan itu rekaman hasil keterangan kesehatan pasien gitu.
Yang keenam ada rekam kesehatan elektronik. Rekam kesehatan elektronik itu ya tadi rekam kesehatan dan diakumulasikan ke komputer. Jadi rekam kesehatan elektronik. Di sini rekam kesehatan elektronik itu bisa dicontohkan, misalnya ada dokter, semua dokter yang menangani kesehatan anak tadi bisa mengakses semua kesehatan anak, dan anak bisa memiliki pandangan yang lebih luas mengenai kesehatannya. Dokter pun juga seperti itu, tidak terbatas oleh bidangnya saja, juga perawat ataupun perekam kesehatan medis itu bisa mengakses atau melihat rekam kesehatan anak tersebut. Dan rekam kesehatan elektronik ini dibangun untuk membagikan informasi dengan penyedia layanan kesehatan lainnya seperti laboratorium, dokter spesialis, ataupun perawat yang membutuhkannya. Jadi kesehatan elektronik itu mengandung informasi dari semua kesehatan pasien yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan pasien tersebut. Kemudian ada rekam hybrid. Nah, rekam hybrid itu rekam kesehatan yang berisi rekaman baik yang tertulis maupun yang elektronik gitu. Jadi menggabungkan dari rekam kesehatan dari yang elektronik ataupun yang enggak elektronik, yang tertulis ataupun yang tidak tertulis seperti di elektronik. Selanjutnya ada perekam medis. Perekam medis itu profesi yang berkaitan dengan rekam medis ataupun lulusan kuliah yang dari jurusan rekam medis. Profesi ini bekerja mengurusi kegiatan yang berhubungan dengan rekaman, catatan pelayanan kepada pasien dalam sebuah organisasi pelayanan kesehatan. Contohnya, mencatat pendaftaran pasien, menyiapkan dokumen rekam medis pasien, manajemen dokumen rekam medis, coding dan diagnosis tindakan, pelaporan informasi kesehatan, dan masih banyak lagi. Yang ke-9 ada tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini adalah orang yang mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang telah dijalaninya untuk jenis tertentu dan melakukan upaya kesehatan. Contohnya ada seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, laboratorium, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir ada sistem pelayanan kesehatan. Sistem pelayanan kesehatan itu tempat yang menyediakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Contohnya itu seperti rumah sakit, klinik, ataupun puskesmas, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi penjelasan dari aku dari istilah-istilah yang ada di manajemen informasi kesehatan. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalnya belum paham, bisa cari-cari di Google dan dibaca-baca lagi, diulangi lagi. Oke, sekian video dari aku. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti bikin video lagi kalau ada tugas video. Oke, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai sabun, pakai masker, jangan keluar-keluar yang nggak penting-penting gitu, dan tetap jaga jarak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.